Hai, kali ini aku akan cerita tentang pengalaman aku ketika dokter memvonis saya mengalami BO. BO itu adalah keadaan di mana janin kita tidak berkembang sesuai dengan usia kandungan kita. Jadi, pengalaman ini diawali ketika saya merasakan badan terasa ya sakit-sakit semua. Nah, kepala juga pening, kemudian munculnya jerawat di permukaan wajah, di hidung, di pipi. Dan, awalnya sih saya merasa hal itu hal biasa karena pengaruh hormon. Namun memang selama awal kehamilan, saya lihat wajah saya tidak, terlalu parah seperti biasa ibu hamil lainnya, mengalami perubahan hormon dengan menghasilkan, jerawat yang tumbuh di sekitaran wajah. Jadi kalau awal kehamilan sih saya nggak ada mengalami hal itu. Jadi tiba-tiba menginjak usia kehamilan 2 bulan dan, muncullah jerat-jerat tersebut. Jadi saya menganggapnya hal itu adalah hal yang biasa. Rupanya itu adalah salah satu, gejala-gejala yang ya mengarah ke BO yang seperti yang saya bilang tadi. Jadi, gejala yang pertama yang paling saya ingat itu adalah kepala saya sangat sakit. Padahal pada saat, saya, mengalami masa-masa, apa namanya, trimester pertama itu saya tidak pernah mengalami mual muntah seperti itu dan juga pening-pening nggak ada. Jadi, saya mengalami pening-pening itu di usia kehamilan 2 bulan ya kan. Jadi saya merasa hal itu hal biasa. Cuma lama-kelamaan saya merasa punggung saya nggak enak, makin lama makin sakit. Ya rasanya kayak ditumbukin sama kayu keras seperti itu. Ya, yang pasti lebih sakit dari rasanya menstruasi. Perut juga seperti kayak apa namanya, ya digulung-gulung. Lebih sakit dari sakit, maaf kata misalnya disentri, lebih sakit. Bahkan kalau dibandingkan dengan rasa menstruasi itu, sakitnya itu 3 kali lipat lebih sakit dari menstruasi. Pokoknya sakit di perut kita. Jadi, karena saya mengalami hal demikian, saya memilih untuk beristirahat. Jadi memang sih kalau kita sudah beristirahat, punggung nggak terlalu sakit, perut pun ya sakit-sakit, nggak terlalu separah ketika kita berdiri. Apalagi yang paling terasa itu adalah kalau kita berdiri terlalu lama, rasanya kayak perut kita kayak turun-turun gitu ya kan. Jadi aku pun ya ketakutan gitu ya kan. Jadi akhirnya, saya memilih untuk beristirahat, mengurangi aktivitas di rumah. Nah, jadi, bingungnya lagi seminggu kemudian saya merasa kayaknya enak gitu ya kan. Saya mengalami flek-flek kecoklatan. Saya bingung. Nah, saya coba googling di internet, katanya sih itu hal biasa bagi ibu-ibu hamil yang menginjak usia kandungan 2 bulan. Tapi rasanya kayak sakit ya. Bahkan saya mengira bahwa ya mungkin aja rasa sakit itu ya karena dia gantinya menstruasi, saya pikir gitu demikian makanya muncul flek. Jadi saya mencoba untuk berpikir positif. Jadi setelah itu ya udah saya tahan aja gitu. Ya mana tahu ya kan memang itu apa namanya ya hal biasa ketika seorang ibu hamil tidak mengalami menstruasi bakalan muncul pengganti menstruasi dengan munculnya flek-flek. Namun, saya perhatikan flek-fleknya lebih dari 1 minggu. Ada apa ya? Bingung. Padahal kalau biasanya saya menstruasi itu paling lama itu 5 hari sampai dia bersih ya kan. Ini kok bisa sampai 7 minggu. Dan lama-kelamaan, dari segi jumlahnya makin lama makin banyak itu flek-flek. Dan warnanya pun nggak lagi coklat, malah ke arah kehitaman. Saya makin bingung makin bingung makin bingung, udah nggak betul lagi. Dan warna, itu pun nggak flek lagi, tapi muncul kayak, gumpalan-gumpalan warna hitam seperti itu, kayak hati ayam yang sudah kena kena rebus seperti itu ya kan. Saya pun mencoba mengatakan pada suami saya dan suami hanya bilang istirahat dan ya saya juga memutuskan untuk istirahat. Tapi makin lama makin gak enak gitu rasanya. Dan ketika tanggal apa ya, kalau nggak salah tanggal 20 Maret 2023 yang lalu, eee, kebetulan kan suami saya dinas malam. Jadi malamnya itu rasa perut saya, sakit banget, sakit, sakit sekali. Saya merasa kayak, ya
gak tahan lagi seperti itu. Saya coba rebahan terus, bahkan sepanjang hari, hampir seminggu itu suami saya bilang saya istirahat aja, sampai bergerak-gerak pun tidak ada ya kan. Untungnya waktu itu yang ya tidak masa-masa ujian ya kan, untung lah ya kan. Jadi ya udah, tapi saya melihat istirahat pun gak cukup, malah makin hari makin sakit seperti itu. Pinggang ini aduh, rasanya kayak dikebukin kayu besar seperti itu. Dan kemudian saya coba bilang sama suami saya ketika dia dinas malam, sayang, kayaknya adik nggak tahan lagi, sakit sekali gitu, sabarlah sayang, besok kita ke dokter katanya. Rupanya makin lama makin malam, bukan lagi flek atau gumpalan darah hitam, tapi sudah mulai kayak flek-flek merah, makin menjadi-jadi. Tambah lagi setiap hari karena parnoannya pikiran ini ya kan, makin makin sering googling, dan itu katanya gejala keguguran. Ya bayangin gimana apa gak stres seorang ibu yang ketika dia sudah menunggu kehamilannya sekian lamanya, dan kemudian ketika baca dari internet katanya gejala keguguran. Perasaan saya sangat-sangat tercabik waktu itu. Akhirnya saya bilang, dan saya fotokan kepada suami saya, dan dia pun bilang, gimana dek, kamu tahan gak? Kalau nggak tahan, ayo kita ke rumah sakit malam ini. Dan ya saya memutuskan bilang, masih tahan kok sayang, aku bilang. Saya mencoba mengoles-oleskan perut saya terus tiap hari dengan minyak kutus-kutus waktu itu. Semualah saya buat, mulai dari minyak kayu putih, minyak telon, semua campur-campur karena sakitnya. Akhirnya ya karena nggak tahan lagi, besoknya saya pun mengajak suami saya pergi ke rumah sakit jam 7 pagi. Dan di rumah sakit ya saya juga diperiksa, tensinya sangat tinggi. Terus bidannya bilang kalau menggunakan BPJS kamu harus diopname katanya. Padahal bayangin, baru itu saya merasakan opname yang ditusuk-tusuk seperti itu. Aduh membayangkannya saya nggak sanggup ya kan. Tapi ya udahlah, menunggu dokter juga nggak bisa karena pada hari itu tanggal 21 21 Maret kan libur tuh dokter, kalau nggak salah hari Nyepi kalau nggak salah. Jadi kan ya praktek dokter pun ya pasti nggak buka ya kan. Ya udahlah, akhirnya kami memutuskan ya memakai BPJS pada saat itu. Tapi itu dia kelemahan dengan BPJS, harus dia rawat inap seperti itu. Ya udah, saya merelakan diri saya masuk rumah sakit. Dan saat itu saya dipaksa untuk berbaring ke tempat tidur, lalu dicoba untuk tes darah, kemudian langsung dipasang dengan dengan beberapa perawat jarum gantung atau jarum infus. Saya diberikan infus yang sangat-sangat kencang. Saya bingung sebenarnya, kok bisa ya infusnya itu dibuat kencang. Kata teman yang sudah berpengalaman sih, itu memang supaya supaya ya cepatlah dia bereaksi dalam tubuh kita. Jadi sengaja dipercepat tetesannya. Dia tidak tetesan detik per detik, tapi dikencangkan. Bayangin kalau misalnya urat kita itu dipaksa air masuk. Rasa tangan sebelah kiri saya, kebetulan tangan kiri saya ini yang diinfus, rasanya itu kayak es, cemana es yang sedang membeku. Rasanya seperti itu, kebas-kebas nggak jelas gitu. Udah gitu fasilitas di rumah sakit umum itu sangat-sangat tidak bagus. Bayangin, tidak dikasih bantal, saya menggigil waktu itu, tidak ada yang peduli, bahkan dibiarkan seperti itu. Kebetulan memang karena pagi itu suami saya belum pulang dari kantor ya kan, terpaksa dia meninggalkan saya untuk beberapa waktu, sekalian untuk membawa selimut-selimut dan bantal saya di rumah sakit, berhubung karena mereka memang tidak menyediakan fasilitas demikian. Jadi saya nggak apa-apa, biarlah saya sendiri di rumah sakit itu untuk sementara. Pergilah sayang, pulang ke rumah, saya bilang gitu kan. Ya udah, jadi di rumah sakit itu memang pelayanannya kurang bagus. Semua pasien di sana dibiarkan aja gitu.
malah direpet-repeti. Ya bayangin aja gimana kalau misalnya seorang pasien itu direpet-repeti, gimana perasaannya? Pasti sangat, apa ya, ya tidak mengenakan seperti itu.